Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama overpower, hanya ingin hidup normal tapi akhirnya menunjukkan kekuatannya. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama overpower hanya ingin hidup normal tapi akhirnya menunjukkan kekuatannya. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama overpower hanya ingin hidup normal tapi akhirnya menunjukkan kekuatannya versi Kaerudime. Garo Hono no Kokuin. Anime dengan pertarungan dan musik yang bagus didasarkan pada cerita tokusatsu. Proses eksekusi penyihir wanita bernama Anna yang dianggap telah mengutuk raja diadakan di kerajaan Valiante. Anna kemudian melahirkan di tengah proses pembakaran dirinya. Seorang kesatria berbaju zirah aneh yang dijuluki kesatria iblis kemudian membawa pergi anak dari Anna dan keberadaan mereka tidak diketahui. Kerajaan Valiante pun terus melakukan pemburuan terhadap penyihir, dan ternyata para penyihir memiliki tugas tersembunyi, yaitu menyegel para iblis. Dengan banyak diburu dan dibunuhnya para penyihir, iblis pun bisa berkeliaran dengan bebas. Kemudian sang kesatria iblis dan sang anak penyihir yang dulu hilang muncul kembali untuk membasmi para iblis. Xian Wang Derenchang Sengwu. Pada usia 6 tahun, Wang Ling mengalahkan Raja Iblis. Sebagai penyihir kultivasi yang hebat, dia harus menyembunyikan kekuatannya dan hidup di antara sekelompok siswa kultivasi biasa. Dia tidak peduli dengan uang, senjata ajaib, dan ketenaran yang dicari orang awam. Tapi sekarang setelah dia berusia 16 tahun, dia masih menghadapi pertempuran terbesarnya saat di SMA. Dengan satu tantangan demi satu bermunculan, rencananya untuk kehidupan sekolah menengah normal tampaknya semakin jauh. Hiden no Aria. Karena tingkat kejahatan terus meningkat, Jepang membuka sekolah Butei Tokyo, sekolah bagi para detektif bersenjata atau Butei, untuk mengasah keterampilan mereka agar dapat menjadi agen handal. Kinji Toyama, salah satu Butei yang hanya ingin menjalani kehidupan dengan tenang, namun ia mendapat masalah ketika dirinya terseret dalam insiden pengeboman dan bertemu dengan murid dari kelas elit asal bernama Arya Hakanzaki. Mob Psycho 100. Kageyama Shigeo alias Mob adalah siswa SMP yang memiliki kemampuan psikis. Sejak kecil dia bisa membengkokkan sendok dan mengangkat benda hanya dengan pikirannya. Tapi perlahan-lahan ia mulai menahan kemampuannya di depan umum karena membuat orang memandangnya negatif. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah bisa berteman dengan gadis di kelasnya, Subomi. Bersama dengan mentor psikisnya yang tak memiliki kemampuan psikis, Mob menjalani kesehariannya dan berusaha untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Kenja no Mago. Anime ini menceritakan seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan terlahir kembali menjadi bayi di dunia lain. Ia kemudian dirawat dan diberi nama Shin oleh sang pahlawan Merlin Walford. Shin dibesarkan dan diajari berbagai macam ilmu sihir.
Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin memulai perjalanannya sendiri ke ibu kota kerajaan Alseid untuk masuk ke Akademi Sihir. Namun Merlin lupa belum mengajarkan satu hal penting pada dirinya, yaitu tentang hidup bersosial dengan masyarakat. Seijaku Muhai no Bahamut. Lux adalah seorang mantan pangeran kerajaan Arcadia yang telah dijatuhkan 5 tahun. Lux tak sengaja masuk ke kamar mandi wanita dan melihat putri Lyses Harte telanjang. Lyses Harte yang marah kemudian menantang Lux untuk duel Drag Ride. Drag Ride adalah senjata mekanik kuno berlapis baja yang didapat dari reruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut sebagai pengguna Drag Knight terkuat, namun sekarang dia dikenal sebagai tak terkalahkan sebagai yang terlemah. Karena dalam pertempuran ia tak mau menyerang. Setelah berduel dengan Lyses Harte, dia akhirnya datang ke akademi khusus perempuan yang melatih anggota kerajaan untuk menjadi Drag Knight. Tensei Shitara Slime Dataken. Rimuru Tempest adalah nama baru dari Satoru Mikami, pria berusia 37 tahun yang baru saja terseret ke dunia fantasi setelah dibunuh oleh perampok. Ia kini bebas dari kehidupannya yang membosankan dan memulai petualangan baru di dunia fantasi sebagai monster lendir dengan kemampuan yang unik. Chrome Shallot Regius. Setelah diusir dari kota kelahirannya, Leifon Alseif pindah ke kota Zuelni untuk melupakan masa lalunya sebagai pasukan elit dan memulai kehidupan baru yang sama sekali tidak berhubungan dengan pertempuran. Namun karena kemampuan Leifon sangat dibutuhkan bagi perlindungan kota, pemimpin Zuelni, Kailan Los, justru kemudian mendaftarkannya di bagian ilmu seni militer. Ketika Leifon bergabung dengan Peleton 17, satu persatu masa lalunya kembali ke kehidupannya. Dan pada saat yang sama, hal-hal aneh mulai terjadi dengan Zuelni sendiri. Hyouka. Oreki Houtaru adalah seorang laki-laki dan juga seorang siswa di sebuah sekolah menengah ke atas di Jepang. Ia terlihat dingin dengan mata sinisnya. Meskipun merupakan orang paling pemalas, ia menganggap bahwa malas itu adalah salah satu tindakan untuk menghemat energi. Namun yang keren dari tokoh utama ini adalah ia memiliki insting dan pemikiran cerdas dalam memecahkan masalah ataupun sebuah kasus. Bahkan ada beberapa kasus yang bahkan belum terpecahkan hingga bertahun-tahun. Namun mampu ia tebak kebenarannya, bahkan menyelesaikannya. Youkoso Jitsuryoku Shijou Suge no Kyoshitsue. Nama lain dari anime ini adalah Classroom of the Elite. SMA Kodo Ikusei adalah sebuah SMA elit di Tokyo yang didirikan oleh pemerintah dengan fasilitas super mewah untuk mendidik generasi muda penerus di masa depan. Sekolah ini memberikan jaminan nyaris 100% bagi lulusannya untuk masuk ke universitas ataupun dipekerjakan, dengan membebaskan para muridnya untuk berlaku. Sekolah ini tampak bagaikan surga, tapi hanya mereka yang terbaik sajalah yang akan menerima perlakuan terbaik.
Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama overpower hanya ingin hidup normal tapi akhirnya menunjukkan kekuatannya versi Kaerunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kaerunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.